Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara adik-adik sekalian rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, pilih Allah tasih peparing nikmat dumateng kita sedaya, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat sehat, kesempatan Islam dan iman, sehingga kita saged kembal wonten majelis punika insyaallah kanthi niat ingkang sae. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi Allah paring istiqomah dumateng kita sedaya, anggenipun nglampahi amal-amal saya, Allahumma amin. Kami kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam, betok keselamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kula badhe ngaturaken setunggal hadis yang mestinya setiap saat itu selalu menyertai amal dan perbuatan kita, karena setiap apa yang kita lakukan niku mestinya atau harusnya niku kita iringi dengan niat supaya amal yang kita lakukan itu dianggap dan dihitung oleh syariat. Dan kalau yakin bahwa ketika kita sampai di sini ini juga sudah melewati pertentangan batin kasarnya. Kita sampai hadir di mriki niku nggih setelah membuat keputusan untuk aku tak ngaji. Ini kan sampun kita olah di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, supados amal kita niku dianggap oleh agama niku kedah dilambari kalian niat ingkang sae. Pramila wonten hadis niki nggih. Hadis pertama di dalam kitab Arba'in An-Nawawi dari sahabat Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah niku bersabda. Sabdane Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Tegese pripun? Amal niku dianggap secara syariat, secara agamane awak dhewe itu ketika disertai dengan niat. Tegese pripun? Apabila kita melakukan sesuatu kok tanpa niat, maka tidak dianggap secara syariat. Tidak dianggap niku napa? Ya ora entuk apa-apa. Karena tidak ada niatnya. Nah, ini pentingnya niat, sehingga setiap amal yang kita lakukan niku harus kita niati. Bukan hanya sekedar arep nondi sono lah ngumpul-ngumpul misalnya. Atau kalau niatnya itu hanya sekedar ngumpul-ngumpul, ya entuke nanti ngumpul-ngumpul. Ini untuk membedakan antara sesuatu yang kita lakukan itu ibadah napa mboten. Misalnya ketika kita makan misalnya ini boleh tidak diniati macam-macam. Kita mandi, kita nopo, itu boleh untuk tidak kita niati. Tetapi ketika itu kita niati, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik.
Karena niku wau bahwa ada tidaknya suatu amal menurut agama kita itu tergantung dari niat. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa disertai dengan niat, maka kita tidak mendapatkan apapun dari sudut pandang syariat. Lalu wa innama likulli imri'in manawa, bahwa setiap orang itu hanya akan mendapatkan bagian dari apa yang dia niati. Artinya manfaat dari suatu amal itu tergantung dari niat kita ketika kita mengamalkannya atau melakukannya. Kita kesini, ngaten nggih? Niatnya apa? Kalau niat kita ngaji maka mendapat pahala tholabul ilmi. Kalau niat kita ya rame-rame, ya dapatnya ya rame-rame nih. Kalau niatnya ben kaya koncone, ya dapatnya ben kaya koncone. Karena setiap amal itu tergantung manfaat atau madharatnya itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Maka nanti di akhir dijelaskan bahwa ada amal yang wujudnya itu syar'i, tetapi karena niatnya niku mboten sae, ya tidak mendapatkan kebaikan. Nah niku wonten. Kan nggih maneman awak dhewe sudah meluangkan waktu ngoten nggih ke sini jauh-jauh dari rumah kita masing-masing, ternyata tidak mendapatkan apapun atau kurang, tidak mendapatkan nilai itu secara sempurna. Niku kan nggih maneman. Nah, oleh karena itu niki pentingnya niat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama menggambarkan bahwa sebelum sesuatu amal kita itu menjadi niat, itu terlebih dahulu kita olah di dalam diri kita. Misalnya gambarannya awak dewe mungkin kemarin atau mungkin tadi pagi baru subuh niku ono gambaran di dalam benak kita, iki dino Ahad, ono ngaji Ahad pagi. Itu terlintas dalam benak kita, lintasan tok seret. Nah niku di dalam bahasa agama kita itu namanya hajis. Hajis itu lintasan pikiran saja. Ya kecelap tok. Itu pasti kita mengalaminya sebelum memutuskan untuk datang ke sini. Entah kemarin, entah tadi, entah kapan ngoten nggih. Oh, iki Ahad. Ahad pagi biasanya ono pengajian. Iki pengajiannya nanti ya. Akan muncul lintasan pikiran seperti itu. Nah, setelah ada lintasan pikiran kayak gitu, akan masuk ke tingkatan berikutnya yaitu khatir. Khatir itu ketika apa yang terlintas dipikir itu menjadi pikiran kita, benar-benar menjadi pikiran kita. Oh iya, Ahad pagi ono pengajian, tempatnya nong Langgar Merdeka. Kita mulai mikir tempatnya nong Langgar Merdeka. Engko dalane rene engko aku mangkat karo siapa-siapa. Itu mulai jadi khatir, mulai menjadi sesuatu yang kasarane membebani pikiran kita, yang mulai kita pikirkan. Kalau cuma hajat itu selintas saja, oh Ahad pagi pengajian, tapi udah lepas. Tapi kalau sudah jadi khatir itu dia mulai mikir. Nah, ketika sudah menjadi pikiran seperti itu akan timbul pertentangan di dalam diri kita yang di dalam bahasa agama kita disebut sebagai haditsun nafsi. Awak dhewe ngomong, diri kita itu ngomong dengan diri kita sendiri. Iki nggo ngaji apa ora? Itu kan kita ngomong dengan diri kita dulu sebelum berangkat ke sini nih. Ngaji apa ora ya? Akan ada pertentangan antara bisikan yang enggak baik dengan bisikan yang baik. Itu pasti. Maka Bapak Ibu yang datang ke sini itu memang benar-benar orang pilihan karena sudah memilih. Jadi di dalam diri kita sebelum ngaji seperti ini pasti ada yang batin.
mau ngaji kesel lah atau apalah paduan nggone nang kono aduh banget misalnya seperti itu. Ada saja yang bisiki dari diri kita sendiri. Tapi ada juga mengatakan usur apa aduh niate yang apik nanti akan mendapatkan amal yang baik, akan mendapatkan balasan yang baik gitu. Nah, hadisun nafsi seperti ini itu tergantung ya. Ketika nafsune awak dhewe niku nafsu ingkang amarah bisu. Nafsu sing isane ngajak-ngajak sing boten sae. Maka kita kuwi diojo-ojoki oleh nafsune awak dhewe. Dibilang bahwa ora usah, engko paling ngajine ngono-ngono kae. Mboseni dan seterusnya. Mending nang omah. Kae lho misale tanduranmu ngono kae lho apamu. Itu yang lebih penting. Itu kalau nafsunya amarah bisu. Akan mencegah kita dari melakukan hal yang baik yang terpikirkan di dalam benak kita. Beda kalau nafsunya itu sudah nafsu baik, ngeten nggih, lawamah atau mutmainnah atau itu akan memberi pertimbangan kepada kita semangkato, piye-piye mangkato. Paham ora paham sing penting teko. Wis entuk manfaate golek ilmu. Ya ketemu kanca-kanca tiang-tiang ingkang saleh. Wis diniati ngono wae. Itu akan mendorong seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Ketika kita selesai dari ngobrol dengan diri kita sendiri, pada akhirnya kita akan memutuskan yo aku ngaji atau yo aku ora ngaji. Pasti kita seperti itu. Pada akhirnya akan muncul keputusan di dalam obrolan terhadap diri kita sendiri nih Bapak. Karena nggak mungkin hadisun nafsi mengatakan wes terserah kowe arep ngaji apa ora. Enggak, ya kita yang memutuskan itu. Nah, ketika kita sudah memutuskan kayak gitu, itu masuk levelnya kepada hamun, keinginan kita setelah menentukan pilihan. Yo, aku ngaji. Itu berarti kita sudah ada keinginan, untuk melakukan pengajian tersebut. Sehingga kita mengeliminir atau orang gagas, pertimbangan-pertimbangan yang nggak baik itu tadi. Wes pokoknya aku ngaji, itu ham. Mulai dari ham di sini itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadisnya ini faman hamma, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, maka dicatat itu. Gur pengen tak. Itu sudah mulai dicatat. Kenapa? Karena kita sudah melakukan pekerjaan hati yang berat. Pekerjaan hati yang berat itu apa? Jadi awak dewe gelut karo nafsune dewe untuk menundukkan dan mengalahkannya, memaksanya untuk wes pokoknya ngaji. Lah ora paham pokoknya ngaji. Ketika kita bisa mengarahkan kayak gitu, itu sudah mendapatkan apresiasi dari Allah. Oh, kamu lakukan wonge apik. Soale iso ngalahke bisikan-bisikan nafsune sing ora apik. Mulai dari situ kita sudah mendapatkan poin, sudah mendapatkan pahala. Lah bagaimana kalau kita sudah berkeinginan yang ternyata enggak kelakon, enggak terlaksana? Keinginan kita yang baik itu sudah mendapatkan satu bagian pahala. Ini baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aku pengen ngaji, tapi pada waktunya misalnya pas hari Ahad seperti ini ternyata ada kejadian di luar perkiraan kita yang menyebabkan kita nggak bisa ngaji. Misalnya sakit atau misalnya apa, ngaten nggih. Ketika kita sudah punya keinginan ternyata tidak bisa kita lakukan karena faktor-faktor seperti itu, tetap ditulis oleh Allah sebagai kebaikan. Ketika hamun itu tadi, keinginan kita itu kita wujudkan dalam amal perbuatan, itulah yang disebut al-azmu dan niat. Jadi azm atau niat niku keinginan kuat kita yang kemudian kita wujudkan lewat amal perbuatan seperti itu. Ketika awak dhewe, yo aku ngaji, lalu kemudian pas
Ahad pagi benar-benar kita datang teng majelis mriki, berarti keinginan kita ngaten nggih sudah kita wujudkan lewat amal. Itu niat. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kita semua pas sudah sampai di sini, kula yakin ngaten nggih niku sudah dilambari dengan niat. Kalau belum, monggo kita niati sakniki. Kita niat untuk mencari ilmu supaya apa? Supaya dihitung, karena innamal a'malu binniyat. Ngamal tumrape agama kuwi tergantung karo niate. Nek awake dhewe ora niat ora dianggap karo agama, meskipun hadir di sini tapi nggak ada niat, nggak dianggap. Semua amal ibadah niku menuntut adanya niat. Awake dhewe ketika sholat kok ora niat, meskipun wujudnya awak dhewe zahire awak dhewe teng masjid sholat, karena nggak ada niatnya ya nggak dihitung oleh agama. Awak dhewe menahan nggak makan nggak minum ning ora diniati puasa, kita nggak mendapatkan pahala dari puasa. Niku pentingnya ya, pramila menika niat ini harus terus menerus kita upayakan untuk hadir sebelum kita melakukan apapun. Lalu niku wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang mendapatkan manfaat dari amalnya itu tergantung dari niat yang dia lakukan. Tegesé pripun? Ada amal-amal yang sebenarnya tidak membutuhkan niat. Kalau kita niati sebagai sesuatu yang baik, itu akan mendatangkan kebaikan. Di sini dijelaskan ya. Ketika kita makan, ketika kita minum, itu kan sesuatu yang biasa, orang perlu diniati. Ngopo kok maem, lapar ya maem. Ngopo kok haus, ngopo kok minum? Ya karena haus saja. Tetapi sesuatu yang tidak butuh niat, apabila kita niati, misalnya kita makan, kita minum, kita niati ben kuat ibadah. Aku maem ben kuat ibadah. Di dalam hati kita bilang seperti itu. Maka makan minum yang awalnya itu nggak ada nilai ibadahnya, itu dianggap oleh agama sebagai ibadah. Karena niku wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita mendapatkan bagian dari niat kita sesuai dengan dari amal kita sesuai dengan apa yang kita niati. Nek niati awak dhewe maem itu nggak ada niatnya, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita niati ben kuat ibadah, maka kita mendapatkan pahala kebaikan. Kita tidur, ngaten nggih, itu kan sesuatu yang nggak perlu diniati, berdoa ya, tapi nggak perlu diniati. Tapi kalau kita niati ben iso tangi salat subuh, misalnya, itu akan mendatangkan pahala. Ngaten, sehingga nggih Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita datang ke sini, niati ampun setunggal tok. Diperbanyak niatnya supaya mendapatkan bagian yang banyak juga dari pahala. Awak dhewe niat thalabul ilmi. Thalabul ilmi ada faedahnya bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Satu niatnya awak dhewe golek ilmu. Lalu kemudian niatnya yang kedua awak dhewe napa? Silaturahim. Silaturahim. Faedahnya apa? Ya, akan diperpanjang usia kita, akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah untuk kita. Kita niati itu. Lalu apa lagi? Oh, yang baik. Kumpul dengan orang-orang soleh supaya hati kita menjadi adem, ngoten nggih. Itu harus kita niati. Jangan hanya satu. Karena satu amal itu bisa diniati macam-macam. Apalagi kalau misalnya ngumpulnya awake dhewe teng masjid. Itu niati macam-macam. Yo ngaji, yo iktikaf, yo dan seterusnya. Karena ketika niat kita cuma satu, dihitung satu toh. Tapi kalau niat kita lebih dari satu, ya kita mendapatkan bagian dari niat kita tersebut. Sehingga meskipun sama-sama hadir wonten majelis menika nggih, yen niate niku semakin banyak, maka akan mendapat kebaikan yang lebih banyak.
Ya ora diniat ya malah ra entuk apa-apa. Nah, dan lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang niat kita itu jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Rasul mengatakan bahwa niyatul mukmini, niyate wong sing iman, niku ablahu min amali, lebih balir, lebih baik daripada amalnya. Karena apa? Karena ketika kita niat baik, misalnya saya mau pengajian, niatnya kan ngaji, maka sangat bagus. Tetapi ketika kita praktekkan, misalnya kita niat ngaji dari rumah sampai tempat pengajian, kadang-kadang entuk ini mboten pengajian, Bu, Pak. Tapi entuk ini cerita-cerita sing macam-macam tentang tanggane, tentang kono kae, sing ngene. Sehingga dikatakan di sini bahwa kadang-kadang niati wong iman kuwi luwih apik ketimbang ngamali. Karena ketika niat dia ikhlas, ya guru pengajian, tapi ketika benar-benar dia ngaji, malah orang ngaji entuke ngrasani tanggane. Entuke info-info sing boten-boten jelas ngoten kae. Karena pas ngaji ya gemromongan dhewe ngerti ora dan seterusnya seperti itu. Maka kadang-kadang niat itu lebih baik, nggak ada unsur riaknya, dan karena satu niat, satu amal itu bisa kita niati dengan lebih dari satu amal bisa kita niati lebih dari satu niat. Nah, nggih napa ngene iki ya. Kadang-kadang ngoten awak dhewe niku pengajian ning entuke oleh-oleh mulai ngaji niku mboten ngelmune. Ning mboten cerita tanggane sing ana kae, aku mau untuk kabar kanggone Bu kae, kanggone Pak kae ternyata bapake atau ibu kae ngene to. Kuwi entuke pengajian malah. Angga niku di dalam hadis lain riwayat Imam Ad-Dailami dikatakan bahwa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yu'til abda ala niyatihi, benar-benar memberikan pahala seorang hamba atas niatnya, mala yu'tihi ala amalihi, memberikan pahala yang tidak diberikan atas amalnya. Jadi ngeten, kadang-kadang niati awak dhewe yang baik itu mendatangkan lebih banyak pahala daripada ketika kita mengamalkan niat tersebut. Karena ketika kita mengamalkannya, niate kau mau apa, ngoten nggih, sampai di tempat enggak dilakoni. Tapi ini bukan berarti nek ngono aku sing penting niat ora usah teko. Kalau kita niat seperti itu, niat sing penting niat ning ora teko, niku mboten niat. Soalnya ketika niat ini berarti memang harus kita wujudkan lewat amal niku. Ya benar-benar teko. Supaya kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita melakukan amal, ya ingat niat awal kita ngaji niku nopo. Kalau niat awal kita ngaji adalah mencari ilmu, ya sudah. Yang lain-lain urusane ngrasane tanggane, golek-golek info yang enggak jelas, ya itu kita tinggalkan karena niatku kok mau ora ngono kuwi. Ketika kita mendengar kayak gitu, ya kita menutup diri karena kuwi ora niatku. Kuwi engko malah ngurangi kualitas dari apa yang aku niatkan. Maka dikatakan nih bahwa niat kadang-kadang lebih baik. Nah, ya, lalu Bapak Ibu rahimakumullah, di awal kalau sampaikan bahwa kadang-kadang kebaikan kalau tidak diniati atau niatnya salah itu tidak bernilai baik. Karena sekali lagi semua tergantung dari niatnya. Maka Rasul mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya,
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, apabila seseorang itu hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya atau bagian dari niatnya itu ya dia hanya mendapatkan dunia atau perempuan tersebut. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bagian kita dari amal yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita. Hijrah itu kan amalan yang baik, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau diberikan iming-iming, wa may yuhajir fi sabilillah yajid murahaman katsira wa sa'il akhiri. Tetapi ketika hijrah itu tidak diniati dengan baik, misalnya ada seorang sahabat yang hijrah itu bukan dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Ning gara-gara nih wong pacarku kae lunga, maka tak tutke. Ngaten nggih, kasarane ngoten. Atau wong teman bisnisku itu ya pergi, maka saya harus ke sana. Nah, orang yang hijrah kalau motivasi atau niatnya itu untuk keuntungan dunia, dia hanya mendapatkan keuntungan dunia itu. Demikian halnya orang yang hijrah, ketika niatnya untuk mendapatkan pasangan, maka yang dia dapatkan hanya itu. Wujudnya hijrah loh, wujudnya hijrah, amal yang baik. Tapi kalau tidak diniati dengan yang baik, tidak mendapatkan kebaikan. Ini yang perlu kita waspadai nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Bahwa fisik kita ngaten nggih hadir teng mriki. Pengajian itu baik. Tetapi kalau niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapati sesuai dengan niat kita tersebut. Ya, bisa jadi kita janjian engko ketemuan bahas dudulane awak dhewe pas pengajian ya. Sehingga ketika pengajian orang digagas pengajian nek bisnisnya kuwi mau. Engko dudulane piye engko ngene. Maka yang dia dapati adalah ya li dunia yusibah itu tadi. Yang dia peroleh adalah ya urusan bisnisnya itu. Tidak mendapatkan kebaikan. Padahal wujudnya amal saya lagi pengajian atau hijrah. Maka di sini nggih Bapak Ibu rahimakumullah, ini pentingnya kita selalu memperbarui niat. Pentingnya kita selalu meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wong hijrah wae, ngaten nggih, sesuatu yang sangat besar pada masa itu. Ketika niatnya enggak benar, ya enggak mendapat apa-apa. Ya, pramila menika nggih monggo. Ngajine niki memang benar-benar kita niati untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya kita mendapat kebaikan tersebut. Eman-eman kita sudah meluangkan waktu dari rumah, ngaten nggih. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pasti mengorbankan salah satu pekerjaannya. Kulo yakin. Kudune nek orang ngaji ku iso ngene misalnya. Tapi karena kita ngaji, pekerjaan itu menjadi tertunda. Kan eman-eman kita sudah menunda ngaten nggih sesuatu, kita enggak mendapatkan kebaikan yang kita harapkan. Maka sebelum kita berangkat ngaten nggih niate ditoto. Setelah kita berada di majelis, niatnya diluruskan kembali sampai kita pulang. Supaya apa? Cucuk kita datang jauh-jauh ke tempat ini, biar mendapatkan pahala secara maksimal. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya niat kita ini selalu terjaga. Kadang-kadang niku awak dhewe dari rumah niatnya apa ya? Tapi ketika sudah sampai majelis niatnya berubah. Bagaimana cara kita supaya niat itu bisa terus terjaga? Pertama adalah kita harus selalu menyadari
awak dhewe jangan sekali-kali teralihkan oleh sesuatu yang lain ketika kita sedang melakukan amal kebaikan. Ingat bahwa kita melakukannya itu lillahi ta'ala. Itu yang harus selalu kita tanamkan. Supaya niat kita orang belok. Soalnya kadang-kadang misalnya kita datang dari rumah niatnya pengajian. Lalu kemudian kita ketemu nopo niku ya teman kita sesama yang ngaji. Dibilang wah sak niki jenengan niku alim tenan Pak. Nopo. Saya tenan sak niki. Jenengan tiyang ingkang saya dan seterusnya di ujung-ujung seperti itu muncullah kemudian rasa bangga diri, rasa ya ujub, rasa macam-macam. Oh ya emang aku mbah saiki aku wong sing dan seterusnya. Itu kan mengubah niat kita, mengubah motivasi kita. Jadi kita niati saja pokoknya bahwa saya kesini itu untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga pujian apapun atau celaan apapun, itu nggak berpengaruh kepada kita, karena kita tahu bahwa alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu hanya untuk Allah. Maka mbok awak dhewe niku dipuji kaya apa wae, karena kita tahu bahwa sing pantes dipuji Gusti Allah, aku ora pantes, maka kita nggak akan melambung tinggi gara-gara pujian itu, sebab kita selalu sadar diri bahwa aku ora pantes dipuji, sebab aku bisa seperti ini gara-gara Allah. Maka yang layak dipuji adalah Allah. Selalu kita hadirkan rasa itu, karena setan tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita. Ketika kita itu benar-benar bisa datang ke majelis seperti ini, setan itu tidak kemudian menyerah, ya wis aku nyerah. Enggak, dia akan berusaha untuk nek memang tidak bisa dicegah sama sekali dari melakukan kebaikan, ya dikurangi pahalanya. Bagaimana cara setan mengurangi pahala kita? Ini niatnya dibelok-belok. Maka kan kata Rasulullah, ada orang yang sholat itu pahalanya hanya dapat setengah, dapat kurang dari itu. Ini gara-gara ini kita dibelokkan oleh setan. Jadi supaya niat kita selalu tertata dengan baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus selalu sadar bahwa kita melakukan semua ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pengurus, bukan gara-gara pekewuh kalih sinten, bukan gara-gara enggak, tapi karena memang ya niatku ingat sih. Misalnya pengurusnya ganti atau orang yang kita pekewoi itu sudah enggak ada, ya saya tetap ngaji. Karena niat saya bukan demi si A, demi si B, karena si A, karena si B, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk melanggengkan amal kita. Sebab ketika amal kita itu kok tidak dilambari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang yang kita niati itu sudah nggak ada, motivasi kita sudah nggak ada, maka ya kita berhenti dari pengajian. Aku ngaji gara-gara pekewo karo Pak Kai, dilalai Pak Kai wis dipanggil karo Gusti Allah, wis kepundhut, maka ya sudah, aku nggak ngaji lagi soalnya rama sing dipekewo. Misalnya seperti itu. Nah, supaya kita bisa istiqomah harus dilalai. Insya Allah ngoten Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin niki manfaat khususipun kagem kula piyambak, umpun dumateng Bapak Ibu sekalian, intine niat kita dijaga. Niat kita selalu ditata, selalu diperbaiki. Karena kita ini melakukan amal sampai mati, bukan hanya sehari, 2 hari. Maka perlu selalu memperbaiki niat. Insyaallah ngoten yang ngapunten bebeli wonten kelentah-kelentunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun.
Kula ngrungokne kompresi lho, Pak lho. Kamu ngok. Ngisi makane jamaah kok seneng ya. Semangat. Nggih, semangat.